Gajian adalah suatu bentuk ketidaksopanan. Ada yang bilang begitu ke gue. Why he said to me that? Karena baru datang bentar, udah pergi lagi. Baru masuk nggak nyampe 1 jam, udah langsung habis. Emang bener begitu? Menurut gue, nggak apa-apa kok gaji yang kita dapatkan langsung habis dalam 1 jam. Cuma yang jadi masalahnya, habisnya untuk anggaran apa aja nih? Mungkin banyak dari kita yang habisin gaji untuk bayar cicilan pinjaman online, kartu kredit, pay later, atau cicilan HP, kendaraan, dan tempat tinggal. Pada dasarnya, semua sah-sah aja menurut gue, selama tujuannya berutang jelas untuk apa dulu. Dan seberapa besar sih jumlah utang yang harus kita bayar jika dibandingkan sama penghasilan bulanan kita. Yang jadi masalahnya di sini, nggak semua orang diajarkan bagaimana caranya mengelola uang yang baik dan benar. Semisal aja ketika kita lagi ngomongin kartu kredit, enggak dan bahkan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia menghindari kartu plastik tersebut. Stigma yang udah beredar di masyarakat kita kalau kartu kredit adalah kartu setan. So, emang benar begitu? Yes, jawabannya benar begitu. Bagi mereka yang nggak ngerti aturan main dalam menggunakan kartu kredit. Buat yang ngerti, justru akan menjadi suatu leverage atau daya ungkit dalam mendapatkan begitu banyak penawaran menarik di dalamnya. Oke, kembali lagi berutang bagi karyawan, semestinya perlu memperhatikan faktor-faktor yang ada yang mau gue sebutkan di bawah ini. Tujuannya apa sih? Tujuannya jelas, agar utang tersebut justru tidak menyiksa kantong kita dan memastikan bahwa langkah-langkah perencanaan keuangan lainnya juga dapat kita capai, tidak hanya berfokus pada satu hal. Apa itu? Ya utang aja. So, faktor pertama yang harus diperhatikan sebelum berutang adalah 1. Punya cara membayarnya tanpa harus berutang lagi. Banyak nggak sih dari kita yang berutang dengan gelap mata alias kalap, berutang dan nggak tahu cara bayarnya? Pokoknya uang atau barang atau jasa tersebut kita bisa dapatkan saat ini juga, apapun alasannya. Tidak berpikir rasional dalam mengambil keputusan dalam hal apapun itu, khususnya dalam keuangan. Justru akan menjadi bumerang buat kita di kemudian hari. Sebelum mulai berutang, pastiin kita punya cara untuk mengembalikan utang yang telah kita buat tersebut. Yang gue maksud, kita punya penghasilan yang jelas untuk mengembalikan utang tersebut. Bukannya asal ambil utang, terus nggak tahu cara ngembaliinnya, dan kemudian mengambil utang baru untuk menutup utang yang lama. Kalau kayak gini, dijamin akan kesulitan untuk keluar dari jeratan utang, kalau nggak punya komitmen yang kuat. Yang kedua, memperhatikan rasio utang atau cicilan pendapatan kita. Dalam ilmu perencanaan keuangan, secara teori ada yang namanya rasio utang atau batas wajar berutang, yang besarnya 30-35% dari pendapatan bulanan kita. So, apabila kita memiliki penghasilan sebesar 10 juta rupiah dalam sebulan, artinya rasio utang kita seharusnya nggak boleh lebih dari 3 juta sampai 3,5 juta per bulan. Artinya, besar utang atau cicilan yang kita tanggung dalam sebulan tidak boleh lebih dari angka tersebut. Hanya saja, gue ngerasa masih banyak dari kita yang berutang atau mempunyai cicilan bulanan lebih besar dari 35%. Kalau kayak gitu, apa solusinya? Ya, mulai membuat anggaran, biaya operasional harian kalian, berhemat, atau mencoba untuk mencari penghasilan tambahan untuk menutupi lubang pengeluaran kalian. Hal ketiga yang harus diperhatikan sebelum berutang adalah menentukan tujuan kita berutang tersebut untuk apa. Untuk hal yang kita butuhkan atau kita inginkan. Untuk sesuatu yang produktif atau konsumtif. Ini hal yang paling lumrah terjadi dalam berutang. Karena sesuatu yang tujuannya tidak jelas. Untuk sesuatu yang tidak mendesak. Kita inginkan dan bukan kita butuhkan. Lalu sesuatu yang bersifat konsumtif. Bener nggak sih seharusnya begini? Menurut gue, semestinya kita berutang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dalam hidup kita. Kalau gitu, boleh nggak berutang KPR untuk membeli rumah? Boleh aja, cuman tujuannya membeli rumah tersebut untuk ditinggali atau untuk dijadikan tempat usaha, atau bahkan untuk keduanya. Lalu, berapa lama mau mengangsur rumah tersebut? Lalu, berapa besar rasio cicilan sebulannya dengan pendapatan bulanan kita? Itu baru secara garis besar loh yang gue sebutkan yang harus kita perhatikan sebelum mulai berutang. Pastikan kita menentukan tujuan dalam berutang untuk memajukan kemajuan dalam hidup kita. Dan hal yang terakhir, yang keempat,
yang harus diperhatikan sebelum berutang adalah mengetahui aturan main dari instrumen berutang yang kita ambil tersebut. Lalu, institusi keuangan tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak, Otoritas Jasa Keuangan. Karena menurut gue, penting mengetahui aturan main dari instrumen utang yang kita ambil, entah itu kartu kredit, pinjaman online, pay later, KTA, KPR, dan lainnya. Kenapa harus tahu aturan mainnya? Yang penting cukup tahu tanggal jatuh tempo utang kita aja bukannya udah cukup. No, tujuannya adalah mengetahui bunga, biaya administrasi, cara pelunasan, penalti, dan hal-hal lainnya yang nggak disebutkan. Di samping itu semua juga sebagai bahan pembanding, instrumen berutang mana sih yang paling nyaman kita gunakan dan yang murah dalam semuanya. So, mungkin itu aja yang mau gue sampein di video kali ini. Ditunggu terus video-video seputar keuangan lainnya di channel YouTube Keuanganmu, dan akhir kata, thanks.